Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang memberkati kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan yang akan saya sampaikan kepada kita untuk memberkati kita, untuk menjadi teman hidup kita hari ini bersama dengan Tuhan lewat firman Allah. Dan satu hal yang saya sampaikan lewat firman Allah hari ini dengan tema menjadi hamba Tuhan yang berdampak. Kita akan baca dalam Matius pasal yang kelima ayat 14-16. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu letakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang di dunia yang gelap ini, untuk membawa umat Tuhan datang kepada Tuhan, membawa orang-orang berdosa yang hidup dalam kegelapan, kita bawa pada terang Tuhan yang ajaib. Maka biarlah kita memiliki visi dan misi yang jelas dengan berkata, biarlah jadi agen perubahan, ya, menjadi agen perubahan dengan suara kenabian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, langkah apa yang kita lakukan supaya kita menjadi hamba Tuhan yang berdampak, menjadi jemaat yang berdampak, menjadi pelayan yang berdampak bagi lingkungan, bagi tetangga, bagi bangsa dan negara kita? Pertama adalah kita miliki kesehatian. Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai yang keempat begini bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi langkah yang pertama kita lakukan untuk kita menjadi dampak bagi pelayanan kita, bagi lingkungan kita, bahkan bagi bangsa dan negara kita dalam satu komunitas, memiliki kesatuan hati. Apa yang dimaksud kesatuan hati, saudara? Kesatuan hati, ada kesehatian, itu bukan berarti, saudara, pendapat kita yang diterima orang baru kita satu hati. Bukan. Tetapi yang dimaksud adalah memiliki arah yang sama, memiliki tujuan yang sama, yaitu Kristus sebagai kepala. Amin. Ketika pelayanan kita memiliki tujuan yang sama, sekalipun berbeda-beda suku bangsa dan bahasa, berbeda-beda kita memiliki karunia dan talenta, tetapi kita memiliki arah yang sama, yaitu kepada Kristus yang adalah kepala, berarti kita sudah memiliki kesatuan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, sepikir. Yang dimaksud dengan sepikir adalah bukan pikiran kita yang diterima orang, bukan pendapat kita yang diterima orang baru kita menganggap, oh itu kami sepikir, kami sehati, karena pendapatku, ideku, gagasanku diterima, maka kami sepikir. Belum tentu, Bapak Ibu. Tetapi sepikir yang dimaksud adalah pikiran kita harus dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Pikiran kita harus dikuasai oleh firman Allah. Jadi ketika pikiran kita sudah dikuasai oleh firman Tuhan, maka setiap kita individu itu sudah sepikir. Karena tadi dari awal saya katakan, kita memiliki arah yang sama, tujuan yang sama, yaitu kepada Kristus yang adalah kepala. Yang ketiga,
miliki kesatuan hati, miliki kesatuan kasih, satu kasih. Ya. Waktu kita saling mengasihi, kita sedang membawa orang ke dalam kesatuan tubuh Kristus. Dengan tujuan hidup bagi Kristus dengan meneladani Kristus. Itu yang ketiga, saudara. Adanya satu kasih. Tidak berbeda-beda, saudara. Kasihnya hanya satu. Satu kasih, itu kasih agape, kasih ilahi yang tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balasan. Ketika kita mengasihi sesama lalu kita mengharapkan imbalan, itu belum kita memiliki kasih agape atau yang disebut kasih ilahi. Ya, itu masih kasih daging, saudara. Tapi ketika kita sudah memiliki kasih ilahi, kita mengasihi sesama tanpa menerima imbalan, tanpa mengharapkan imbalan daripada seseorang yang telah kita kasihi, karena memang itulah teladan yang diberikan Kristus kepada kita. Ada dua yang menghambat kesatuan kita untuk menjadi dampak, menjadi agen perubahan bagi bangsa dan negara, bagi pelayanan, bagi lingkungan kita. Apa itu, saudara? Yang pertama, karena mencari kepentingan diri sendiri. Mencari kepentingan diri sendiri sama dengan mencari keuntungan. Maunya melakukan sesuatu harus beruntung. Kalau mau melayani Tuhan, jangan hitung untung ruginya. Pastikan ketika kita sudah melayani Tuhan dalam satu komunitas, Tuhan pasti berikan imbalan kepada kita dengan baik. Jangan hitung untung ruginya, saudara. Kenapa? Kalau kita menghitung untung ruginya, berarti kita sedang mencari kepentingan diri sendiri. Poin yang kedua yang menjadi penghambat kesatuan kita untuk menjadi dampak, untuk agen perubahan kepada semua orang, kepada lingkungan dan lain sebagainya adalah karena mencari puji-pujian yang sia-sia. Kita melakukan sesuatu ingin dipuji, kita melakukan sesuatu supaya orang memuji kita, supaya orang menghormati kita. Maka apa yang kita lakukan itu adalah semuanya sia-sia. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Mengantisipasi solusi yang kita lakukan supaya jangan terhambat hal-hal seperti itu, saudara. Pertama yang kita lakukan adalah dibutuhkan sikap yang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dibutuhkan sikap yang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia tidak menonjolkan diri sendiri. Ada satu peribahasa berkata begini, saudara. Orang hebat tidak mau sesamanya jatuh, tapi orang hebat dia lebih suka kalau sesamanya naik dan berhasil. Itu adalah orang hebat, saudara. Yang kedua kita lakukan adalah belajar untuk melihat dan memperbaiki kekurangan diri sendiri. Setiap manusia punya kekurangan, setiap manusia punya kelemahan. Maka ketika kita menyadari ada kekurangan kita, mari kita mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, dan mengubah, memperbaiki apa hal-hal yang kurang, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Sehingga dengan demikian kita menjadi dampak, menjadi berkat dimanapun kita berada. Maka dari itu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan rindu kita menjadi dampak, menjadi berkat kemanapun kita berada. Persiapkan dirimu dalam kesatuan hati, kesatuan jiwa, kesatuan pikiran, hidup dalam satu kasih, sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Baik di lingkungan, dalam pelayanan, kepada bangsa dan negara.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.